kepada guru-guru sekolah agar kalian menjadi orang yang berilmu. Anak-anak, di pagi yang bahagia ini, antara bahagia dan sedih, di antara perasaan yang gundah gulana, ada yang bahagia, ada yang sedih, bahkan keduanya bercampur hingga tidak bisa membedakan mana rasanya indah. Adik-adik yang berbahagia, dari tahun ke tahun, dari sejak kalian tidak bisa baca sampai bisa baca, dan tidak bisa menghitung sampai bisa menghitung, dari kalian tidak bisa berolahraga bisa berolahraga. Sebelum kamu kenal dengan Pak Jaki, karena Bapak baru sampai ke sini hampir 3 tahun yang lalu. Adik-adik yang berbahagia, kalian sudah bukan lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalian sudah kelas 6, bahkan sudah dibagikan surat kelulusan. Tidak akan lama lagi kalian akan meninggalkan SDN Keroncong 1, dan kalian sudah tidak akan duduk lagi di kursi-kursi meja itu. Kalian tidak akan menyentuh meja dan kursi itu lagi, karena kalian harus meninggalkan sekolah ini. Masa-masa kalian sekolah di sini menuntut ilmu bersama teman-teman kamu sudah akan kalian lewati, dan masa-masa kalian belajar dengan guru-guru di sini sudah tinggal kenangan saja. Mungkin kalian akan mendapatkan guru yang lebih baik di sekolah yang akan berikutnya, tapi nikmati saat-saat terakhir ini ketika kalian masih di Keroncong 1. Ingat kembali masa-masa kalian masih di sekolah sini. Saat nanti kalian di SMP, di MTS, di pondok pesantren, kalian akan mengenang masa-masa di sini. Namun semua hanya tinggal kenangan. Ingin balik lagi di sini? Tidak. Di sini sudah tidak layak untuk kalian. Kalian ingin belajar lagi di sini? Mohon maaf, ini sudah tidak layak untuk kalian. Di tempat yang baru, tantangan lebih besar, harapan lebih besar. Di tempat yang baru akan menuntut kalian agar lebih maju dan lebih berkembang. Untuk adik-adik yang putra yang belum bisa menghargai gurunya, mulai sekarang harus jauh lebih memperhatikan gurunya. Kami tidak minta apa-apa. Untuk adik-adik yang laki-laki, yang sampai hari ini belum bisa menghargai gurunya, yang belum bisa mendengarkan kata-kata dari gurunya, mulai sekarang pasang telinga kalian, camkan dalam hati kalian,
yang sampai saat ini yang masih belum bisa mendengarkan nasihat-nasihat baik, mulai sekarang dengarkan nasihat-nasihat guru, karena walau sedikit nasihat tetapi akan bermanfaat di hari yang akan datang. Mungkin hari ini bagi kalian guru-guru di sini dianggap tidaklah lebih sebagai orang tua. Mungkin yang masih bandel di sini, mudah-mudahan di tempat yang akan datang kalian bisa mengubah diri kalian. Yang masih cengengesan bisa merubah kalian. Bapak punya cerita. Seorang anak dari keluarga yang besar, anaknya kurang lebih 9. Dia adalah seorang laki-laki dan anak terakhir, anak laki-laki terakhir, atau disebut apa? Bungsu. Dari 9 dari 8 saudaranya, dia adalah anak yang paling bandel di keluarganya. Disuruh sekolah, berangkat ke sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah. Hingga sampai saatnya dipanggillah orang tuanya ke sekolah. Dipanggil orang tuanya ke sekolah. Dijelaskan oleh guru di sekolah, "Wahai ibu, apakah ibu tahu ibu dipanggil ke sekolah? Wahai bapak, apakah bapak tahu dipanggil ke sekolah?" "Tidak, Pak Guru." "Ada apakah gerangan memanggil kami?" Kemudian diberitahulah orang tuanya itu, "Wahai bapak dan ibu, udah mau subuh." Dipanggillah orang tuanya, "Wahai ibu, bapak, anak ibu itu tidak pernah masuk sekolah. Sekalinya masuk, tidak pernah memperhatikan gurunya." Betapa kecewanya orang tuanya, sehingga salah satu orang tuanya yang laki-laki sakit, memikirkan anaknya yang sulit diatur. Maka tidak. Berlanjut lagi sampai setelah ayahnya meninggal, ibunya sakit. Ibunya sakit. Setelah sakit, dipanggillah anak itu. Dipanggil anak yang bandel itu, yang bungsu itu, yang laki-laki. "Hei kamu, kamu dilahirkan dari rahimku. Kamu kubesarkan. Kamu kuberi makan. Kamu tak punya baju, kau belikan, kami belikan. Kau menangis, kami diamkan. Kau tak sekolah, kami sekolahkan. Tapi kamu tidak mendengarkan, tidak mau menurut sama guru dan orang tua. Apakah kamu akan terus seperti itu?"
Bukan kamu yang jawab, ini cerita. Ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya. Itu pun kondisinya sudah sakit, udah sangat sakit. Akhirnya ibunya, kalau kamu seperti itu tidak ada perubahan, lebih baik ibu mati saja. Tuh, padahal memang mau mati. Jangan mama, jangan ibu. Itu anak segitu bandelnya. Ketika ibunya hampir putus asa, itu anak nurut. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku sudah kehilangan ayah. Apakah aku harus kehilangan ibu? Yang lain punya ayah, punya ibu. Aku sudah yatim, jangan tinggalkan aku ibu. Akhirnya ibunya berkata, kalau kamu ingin punya ibu dan ibu sembuh dari penyakit ini, tolong dengarkan nasihat ibu, nasihat bapak ibu guru di sekolah, maka ibu insya Allah akan sembuh. Namun apa akhirnya? Anak itu hanya berpura-pura. Anak itu tetap berpura-pura. Namun orang tua tahu bahwa anaknya berpura-pura, sehingga tidak sembuh dari sakitnya, dan akhirnya ibunya meninggal juga. Kedua orang tua itu meninggal karena sakit yang disebabkan oleh perilaku anaknya. Padahal dari yang 8 itu selalu berupaya membahagiakan kedua orang tuanya. Tapi gara-gara yang satu yang selalu membuat sakit hati orang tua, akhirnya menyebabkan keduanya meninggal. Lama-kelamaan anak ini tidak pernah merubah sikap dan sifatnya. Besar karena dia tinggal di kampung, pergilah dia merantau ke Jakarta. Sampai di Jakarta mencari pekerjaan. Mencari apa? Pekerjaan, cari duit. Sesampai di Jakarta, ingin kerja ini ditolak, ingin kerja itu ditolak. Laparlah dia. Lapar tidak, kalau sehari tidak makan. Lapar. Mau makan gak punya duit belinya. Akhirnya karena perut terus menuntut ingin makan, apa yang terjadi? Mencuri untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Ketika mencuri, dikepung dan akhirnya dipukuli. Babak belur, tahu babak belur? Kenapa dia kok bisa begitu? Ingin kerja ini, melamar kerja itu, tidak diterima. Seakan-akan ucapannya tidak bermanfaat. Dinasehati oleh orang tuanya, dia tidak nurut. Ketika dinasehati oleh gurunya, tidak mendengarkan nasihat itu. Itulah akibat dari orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Maka mulai hari ini adalah cerita nyata. Allah buktikan semua itu. Kalian sebagai insan manusia
manusia-manusia berpendidikan, gunakanlah nuranimu, gunakanlah akal sehatmu, gunakanlah tenagamu, manfaatkanlah kesehatanmu, manfaatkan umurmu selagi masih ada kesempatan hidup dan bisa untuk berbuat baik.